Halo Sobat Caya semua, di video kali ini channel Caya Belajar Bersama akan memberikan contoh soal dan pembahasannya tentang asuhan keperawatan komunitas. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya channel Caya Belajar Bersama. Yang ditanyakan pada soal pertama ini yaitu masalah keperawatan yang sesuai dengan kasus di soal. Kita bisa lihat di soal di mana terdapat data hanya 10% anak yang memiliki kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, perilaku anak-anak jajan sembarangan, dan di laci meja anak terdapat banyak sampah. Anak-anak ini mencerminkan perilaku tidak sehat atau tidak baik bagi kesehatannya, yang dimana perilaku tersebut dapat menyebabkan atau dapat beresiko memunculkan suatu penyakit, contohnya seperti diare. Oleh sebab itu, masalah keperawatan yang dapat diangkat pada kasus tersebut adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko, di mana masalah keperawatan perilaku kesehatan cenderung beresiko ini ditandai dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kesehatan, namun belum terjadi masalah kesehatan. Oleh sebab itu, jawabannya adalah B, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Lanjut ke soal nomor 2. Yang ditanyakan adalah intervensi keperawatan berdasarkan kasus. Kita lihat di soal, intervensi yang dilakukan oleh perawat tersebut adalah pendidikan kesehatan. Berarti pendidikan kesehatan ini termasuk dari intervensi yang mana? Sebelum mengerjakan soalnya, kita harus tahu terlebih dahulu arti, contoh, atau maksud dari masing-masing option. Yuk kita bahas bersama. Prevensi itu sendiri adalah upaya yang dilakukan secara sengaja untuk mencegah terjadinya gangguan kerusakan atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat. Jadi prevensi itu sama dengan preventif ya. Intervensi keperawatan kesehatan komunikasi dapat disusun dengan pendekatan prevensi primer, sekunder, dan tersier. Berarti option yang D dan E ini tidak termasuk ya. Option A, prevensi primer. Bentuk dari intervensi ini dapat berupa tindakan promosi, pencegahan, dan proteksi kesehatan. Contohnya pendidikan kesehatan, imunisasi, vaksinasi, monitoring kebijakan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan option yang B, prevensi sekunder, bentuk dari deteksi dini masalah kesehatan dan pemberian terapi keperawatan komunitas yang sesuai. Contohnya screening kesehatan, konsultasi, konseling, serta kunjungan rumah. Dan option yang C, prevensi tersier, merupakan masa pemulihan setelah mengalami masalah kesehatan masyarakat. Bentuknya adalah tindakan rehabilitasi kesehatan masyarakat. Contohnya layanan kesehatan rujukan dan follow up, sistem dukungan dan pengembangan program kesehatan. Jadi sudah jelas ya jawabannya yaitu A, prevensi primer. Karena salah satu bentuk tindakan prevensi primer ini adalah pendidikan kesehatan, yang dimana prevensi primer adalah suatu upaya pencegahan sebelum sakit kepada suatu populasi. Lanjut ke soal nomor 3. Yang ditanyakan adalah jenis data apa yang dikumpulkan oleh perawat. Jenis data yang dikumpulkan dalam keperawatan komunitas ada 2. Pertama, data inti komunitas, dan yang kedua adalah data subsistem komunitas. Data inti komunitas yang dikaji pada data ini terdiri dari sejarah atau riwayat daerah tempat tinggal, demografi seperti usia, jenis kelamin, ras dan etnis, habis itu juga ada tipe keluarga dan agama. Untuk data yang subsistem komunitas terdiri dari lingkungan fisik, pelayanan kesehatan dan sekolah, ekonomi, politik dan pemerintahan, habis itu ada pendidikan dan data rekreasi. Berarti untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah B, data subsistem komunitas. Untuk soal yang keempat ditanyakan adalah tentang masalah keperawatan juga. Dari data di soal didapatkan hampir 20% masyarakatnya menderita hipertensi. Banyak pasien yang putus obat karena tidak ada yang mengantar ke puskesmas ataupun tidak ada yang mengambilkan obat hipertensi. Berdasarkan kasus di atas, maka masalah keperawatan yang sesuai adalah A, manajemen kesehatan tidak efektif. Karena pertama, masalah sudah ada yaitu hipertensi. Yang kedua, tahu cara mengatasinya yaitu dengan minum obat. Yang ketiga, ada hambatannya.
yaitu dalam pengobatan tidak ada yang mengantar ke puskesmas ataupun tidak ada yang mengambilkan obat. Lanjut ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 ini yang ditanyakan adalah peran perawat. Peran perawat yang dilakukan oleh perawat tersebut adalah pelaksanaan asuhan keperawatan atau pemberi asuhan keperawatan. Karena perawat tersebut membantu pasien mendapatkan kembali kesehatannya melalui proses penyembuhan. Kita tinjau option yang lain. Option A, manajer kasus, di mana dalam perannya perawat mengkoordinasi aktivitas anggota tim kesehatan lainnya, misalnya ahli gizi dan ahli terapi fisik. Sebagai manajer, perawat mengkoordinasi dan mendelegasikan tanggung jawab asuhan dan mengawasi tenaga kesehatan lainnya. Option B, edukator. Peran ini dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatannya. Option C, konsultasi. Peran di sini perawat sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Dan option yang D, advokat atau pelindung klien. Sebagai pelindung, perawat mempertahankan lingkungan yang aman bagi klien dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya efek yang tidak diinginkan. Contoh peran perawatnya yaitu memastikan bahwa pasien tidak memiliki alergi terhadap obat. Gimana Sobat Caya? Sudah ada gambaran ya tentang soal asuhan keperawatan komunitas? Nantikan contoh soal dan pembahasan soal lainnya di channel Caya Belajar Bersama. Sampai jumpa di next video. Bye-bye!